Begitu pula dengan bahasa Indonesia. Meskipun terlahir dari rahim yang sama, dari akar budaya yang sama, dengan kosakata yang sama pada awalnya, tetapi pada perkembangannya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu terpecah menjadi dua bahasa yang berbeda. Serupa tapi tak sama. Itulah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Assalamualaikum, hai semua. Thank you so much for clicking this video, and I hope you in very good condition. Amin, insya Allah. Mungkin kawan-kawan Sukayu terkejut ya melihat saya. Kenapa saya ada di sini, bukan kakak-kakak cantik ini yang menemani kalian di setiap videonya. Tapi kalian tidak usah khawatir. Mereka sekarang belum bisa upload video baru, tetapi insya Allah kalau mereka sudah memiliki waktu senggang lagi, mereka akan kembali menemani kalian. Namun karena saat ini mereka sedang mempunyai kesibukan yang baru yang membuat mereka belum bisa membuat video-video baru yang untuk ditampilkan menemani kawan Sukayu. Jadi untuk sementara waktu, saya yang mengisi di video ini. Sebenarnya saya bukan orang baru ya, karena saya pernah beberapa kali tampil di channel ini juga. Memang saya selama ini lebih banyak berada di belakang layar. Tetapi kalau kawan-kawan Sukayu jeli, saya pernah muncul di beberapa video sebelumnya. Kalau masih bingung, nanti bisa dicek di kolom deskripsi dan akan ditampilkan link yang ada saya di situ. Bayangan saya terhadap orang Malaysia adalah orang Melayu, dan kebetulan saya lahir dan besar di Sumatera. Jadi di Sumatera itu kan banyak orang Melayunya ya. Meskipun tidak memiliki darah Melayu, tapi kehidupan saya cukup dekat dengan budaya Melayu. Oke, sekarang saya akan mencoba menemani kawan Sukayu supaya tetap bisa berbagi pengalaman, cerita, ide, atau apapun itu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dalam video sebelumnya, kawan saya ini telah bercerita kenapa orang Malaysia lebih mudah paham bahasa Indonesia daripada orang Indonesia yang memahami bahasa Melayu. Alasannya sudah disebutkan dan sudah dijelaskan dengan berbagai macam pendapat ya. Di antaranya adalah karena memang tidak semua orang Indonesia itu adalah orang Melayu. Memang betul, di bagian Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo itu suku Melayu ada banyak tersebar di kedua pulau tersebut. Tetapi di luar pulau tersebut, suku Melayu bukan menjadi suku utama atau suku mayoritas. Seperti di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Papua, Ambon, dan sebagainya macamnya itu memang bukan suku Melayu. Mereka punya suku-suku tersendiri. Dan tentu bahasanya pun mempunyai bahasa mereka sendiri, atau bisa kita sebutlah sebagai bahasa lokal. Dan bahasa Indonesia ini kalau dilihat dari sejarahnya cukup panjang ya. Berbicara tentang asal mula bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, ini tidak lepas dari peran para tokoh nasional Indonesia. Di antaranya Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Nah, dua tokoh penting inilah yang menggagas bagaimana bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa persatuan. Untuk mengetahui bagaimana bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan, kita perlu menengok jauh ke belakang bagaimana prosesnya itu terjadi. Ayo kita cari tahu. Pada saat kongres yang pertama ini, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa untuk pembentukan suatu bangsa diperlukan bahasa persatuan. Nah, disinilah menariknya bahasa persatuan. Pada saat itu kita Indonesia belum merdeka dan belum mempunyai bahasa persatuan. Jadi masih menggunakan bahasa campur-campur. Ada bahasa daerah dan ada bahasa dari warisan penjajah. Untuk menentukan bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh semua kalangan yang menghapuskan perbedaan, maka diusulkanlah
bahasa persatuan. Nah, Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Muhammad Yamin mengatakan bahwa yang paling mungkin adalah bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Alasannya sangat masuk akal, karena dua bahasa tersebut adalah dua bahasa yang terbesar di Indonesia. Menurut saya pribadi, hal ini tidak terlepas dari peristiwa di masa lalu, di mana pada saat Sriwijaya dan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat besar di Asia Tenggara ini. Jadi sangat wajar jika Muhammad Yamin mengatakan pilihannya terdapat pada bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Kalau kita lihat, luas wilayah Majapahit itu bahkan hampir meliputi ASEAN ya, karena begitu luasnya pengaruhnya. Dan kalau kita lihat, Sriwijaya pun mempunyai pengaruh yang cukup luas yang meliputi berbagai macam daerah. Jadi sangat mungkin jika bahasa Jawa dan bahasa Melayu merupakan pilihan yang paling baik pada saat itu. Muhammad Yamin mengatakan bahwa bahasa Melayu yang lebih mungkin untuk menjadi bahasa persatuan. Hal itu bukan karena Muhammad Yamin yang memang orang Melayu, tetapi karena dalam bahasa Jawa, ketika dipelajari oleh orang yang bukan Jawa, itu akan mengalami kesulitan. Menurut saya pribadi, bahasa Jawa itu kan memiliki tingkatan-tingkatan bahasa. Karena kalau di luar orang Jawa, ketika belajar bahasa Jawa itu akan mengalami kesulitan karena memiliki tingkatan-tingkatan tertentu ya. Dalam bahasa Jawa tersendiri terdapat seperti bahasa Ngoko, Matyo, Kromo, atau Kromo Inggil. Itu kita harus paham kepada siapa kita bicara dan harus menggunakan bahasa yang mana. Dalam tiap tingkatannya tersebut ada beda-beda bahasa. Meskipun sama-sama mengucapkan kata tidur, tetapi dalam bahasa Ngoko, Matyo, Kromo, atau Kromo Inggil itu punya kata yang berbeda. Belum lagi dengan bahasa-bahasa yang lain ya, dengan kalimat-kalimat lain, kosakata-kosakata yang lain perlu dihafalkan. Jadi cukup sulit untuk mempelajari bahasa Jawa bagi orang yang non-Jawa. Sedangkan bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi Muhammad Yamin berpikir bahwa bahasa Melayu ini lebih mungkin untuk diterima di semua kalangan, karena untuk mempelajarinya pun tidak begitu sulit dengan tidak adanya tingkatan-tingkatan tersebut. Lagi pula, bahasa Melayu ini sudah digunakan sebagai lingua franca pada saat abad ke-7, di mana Sriwijaya tersebut menjadi kerajaan yang utama ya, kerajaan yang sangat besar yang menghubungkan beberapa daerah di bawah kekuasaannya. Kemudian juga Sriwijaya sempat menjadi pusat tempat pendidikan agama Buddha, di mana pada saat itu Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya. Secara otomatis ketika ingin mempelajari tentang agama Buddha, karena pusat budayanya ada di Sriwijaya, dari daerah lain itu mempelajari bahasa Melayu. Di masa yang akan datang pun akan ada beberapa kerajaan besar yang mempunyai corak utama corak Melayu. Hal itu menyebabkan bahasa Melayu menyebar luas ke Nusantara. Oleh karena itulah Muhammad Yamin mengusulkan bahwa bahasa Melayu inilah bahasa persatuan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun Muhammad Tabrani tidak mau menerima bahwa bahasa Melayu itu tidak boleh digunakan sebagai bahasa persatuan. Harus ada bahasa persatuan yang netral. Muhammad Tabrani khawatir kalau bahasa persatuan yang akan digunakan nanti adalah bahasa Melayu, karena secara tidak langsung itu akan mendiskreditkan bahasa-bahasa non-Melayu, seperti misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Manado, bahasa Bugis, Papua, Ambon, dan lain sebagainya. Itu merasa akan menjadi lebih rendah dibanding dengan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan,
Secara teliti, teratur, dan teliti, Saudara Muhammad Yamin memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan hari depan bahasa-bahasa Indonesia dan kesusastraannya dengan tidak bermaksud mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Roti, Batak, dan lain-lainnya. Maka menurut pendapatnya, Muhammad Yamin, hanya dua bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang mengandung harapan menjadi bahasa persatuan. Oleh karena itu, Tabrani menginginkan kalau memang satu nusa, satu bangsa Indonesia, maka bahasanya pun harus bahasa Indonesia. Tapi disanggah oleh Muhammad Yamin. Bahasa Indonesia itu tidak ada, yang kalian gunakan itu adalah bahasa Melayu. Tapi dengan kejeniusannya, Muhammad Tabrani mengatakan, kalau memang tidak ada bahasa Indonesia, maka perlu diadakan untuk persatuan kita di masa yang akan datang. Muhammad Yamin mengatakan, bahasa Indonesia itu tidak ada, bahasa yang digunakan dalam pergaulan itu bahasa Melayu. Tabrani itu tukang ngelamun, sanggah Muhammad Yamin, seperti tertulis dalam autobiografi Tabrani. Dan Tabrani mengatakan, alasan Yamin itu betul dan kuat, maklum ia lebih paham bahasa daripada saya, namun saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan bukan bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia. Nah, di sini jelas bahwa memang akar bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan di Indonesia itu memang bahasa Melayu. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan, bahasa Indonesia itu kemudian berkembang dengan pesat. Sehingga pada saat ini, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan suatu hal yang serupa tapi tidak sama. Karena apa? Karena memang di Indonesia tersendiri terdapat berbagai macam suku. Dan itu memungkinkan ada penyerapan bahasa dari bahasa lokal. Dan yang menariknya, bukan hanya bahasa lokal yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahasa asing pun diserap menjadi bahasa Indonesia. Saya mempunyai buku ini sangat bagus sekali. 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Nah, asing di sini yang dimaksud adalah bukan murni bahasa Indonesia. Karena ini campuran. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang campur-campur, diambil dari berbagai macam kosakata. Ada bahasa daerah, ada bahasa dari luar negara gitu. Di halaman 2 kita bisa lihat yang dicontohkan oleh penulis. Oke, nanti saya kasih lihat ya. Di sini disebutkan bahwa ada berbagai macam kosakata asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Begitu luasnya perkembangan bahasa Indonesia sehingga membuat bahasa Indonesia itu sendiri akhirnya berbeda dengan bahasa Melayu. Belum lagi pada zaman yang sekarang perkembangan yang begitu pesat, banyak istilah-istilah baru yang akhirnya digunakan, disesuaikan, dipakai oleh penutur-penutur orang Indonesia. Ibarat cekatannya seperti ini. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu adalah satu ibu, satu rumpun. Ibaratnya anak pertama dan anak kedua. Meskipun sama-sama lahir dari rahim yang sama, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dari rahim yang sama. Tetapi pada perkembangannya, ibarat seorang anak yang lahir dari ibu yang sama, ada anak yang menjadi tentara, ada anak yang menjadi dokter. Begitu pula dengan bahasa Indonesia. Meskipun terlahir dari rahim yang sama, dari akar budaya yang sama, dengan kosakata yang sama pada awalnya, tetapi pada perkembangannya, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu terpecah menjadi dua bahasa yang berbeda. Serupa tapi tak sama. Itulah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jadi sangat wajar ketika orang Indonesia kesulitan memahami bahasa Melayu karena tidak semuanya bisa berbahasa Melayu yang merupakan induk dari bahasa Indonesia atau akar dari bahasa Indonesia. Namun ketika orang Indonesia yang kebetulan bersuku Melayu itu akan lebih mudah paham ketika orang Malaysia berbicara dengan bahasa Melayu karena mereka satu rumpun. Namun kalau orang Malaysia mempelajari bahasa Indonesia, itu akan lebih mudah karena akar budayanya adalah bahasa Melayu
yang sudah mereka kuasai dari nenek moyang mereka. Bahasa Melayu sudah lekat dengan kehidupan mereka. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada kesulitan yang berarti ketika orang Melayu mempelajari bahasa Indonesia itu akan sangat cepat sekali menangkapnya. Mungkin hanya menambah sedikit kosakata baru ya. Tapi secara struktur memang sama. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sama. Karena terlahir dari rahim yang sama, dari akar yang sama. Namun ketika orang di luar Melayu yang mempelajari bahasa Melayu, meskipun tampak sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tapi banyak sekali perbedaan yang terjadi di masa yang sekarang. Mungkin di masa yang lalu, di nenek moyang kita ya, atau leluhur-leluhur kita, sama, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu memang sama. Karena bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa daerah, banyak menyerap dari negara lain, akhirnya berkembang menjadi bahasanya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.